Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unet. Perkenalkan, nama aku Rani Berliana Putri dengan ID NIM 1141 dan temanku. Dan aku Nabil Ahmad Hoiron dan NIM akhir 1139. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Jaringan Rantai Pasok Kopi Biji Studi Kasus pada Sentra Produksi Kopi Kabupaten Lampung Barat. Baik, yang pertama adalah latar belakang, yaitu manajemen rantai pasok adalah pengelolaan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir untuk mencapai efisiensi, keunggulan kompetitif, dan kepuasan pelanggan. Dalam agribisnis kopi Indonesia, khususnya kopi Robusta dari Lampung yang merupakan daerah penghasil utama, rantai pasok melibatkan petani, koperasi, pengolah, eksportir, dan importir. Indonesia menyumbang 7% produksi kopi dunia, dengan 60% produksinya diekspor, terutama ke Uni Eropa dan Asia. Rantai pasok kopi kini berkembang dengan masuknya industri yang menambah nilai dan kualitas produk. dalam rantai pasok agribisnis ada 11 langkah, dan langkah yang pertama adalah memetakan proses inti dalam rantai pasok agribisnis. Diagram ini menggambarkan berbagai proses yang dimana hal-hal tersebut merupakan bagian dari aliran fisik produk. Ada hubungan jelas antara setiap pelaku dalam rantai pasok, menunjukkan bagaimana produk kopi mengalir dari produsen ke konsumen. Jaringan rantai pasok dan nilai tambah penanganan hasil kopi Robusta dari kebun kopi ke eksportir dan industri pengolahan kopi. Dan langkah yang kedua adalah mengidentifikasi dan memetakan para pelaku yang terlibat. Jadi di sini untuk pelaku yang terlibat adalah petani, pedagang atau pengepul, kelompok tani, KUB atau Gapoktan, pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan kopi. Adapun langkah yang ketiga memetakan alur atau aliran produk. Jadi di sini untuk pelaku yang terlibat adalah petani, pedagang atau pengepul, kelompok tani, KUB atau Gapoktan, pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan kopi. Untuk langkah yang keempat adalah memetakan alur pengetahuan dan informasi. Berikut adalah gambaran dari saluran pemasaran kopi. Jadi di sini petani memperoleh nilai tambah tertinggi pada saluran 1 karena jalur pemasaran lebih pendek dan biaya rendah. Namun keuntungan tetap lebih besar pada pedagang dan eksportir karena mereka bisa berjualan sepanjang tahun. Panen kopi berlangsung Mei sampai Oktober dalam 3 tahap. Panen pertama 20%, yang kedua 60%, dan yang ketiga 20%. Sisanya yakni Oktober sampai Mei adalah masa pemeliharaan tanpa panen. Dan selanjutnya untuk langkah yang kelima, volume produksi dan jumlah pelaku tenaga kerja. Lampung adalah penghasil kopi Robusta terbesar di Indonesia dengan produksi 131.501 ton per tahun dan luas perkebunan 162.954 hektar. Sentra utamanya ada di Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, dan Lampung Utara. Sekitar 56% kopi dijual dalam bentuk biji kering ke pedagang. Meski sistem budidaya masih tradisional, produksi terus meningkat dan pemerintah mendorong pengembangan agribisnis kopi. Untuk jumlah pelaku dan tenaga kerja, ada petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan konsumen. Untuk langkah yang keenam adalah pemetaan alur geografis dan layanan. Produksi kopi di Provinsi Lampung terkonsentrasi di Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, dan Lampung Utara. Dengan Lampung Barat sebagai sentra utama, distribusi dimulai dari pedagang pengumpul hingga pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan di Bandar Lampung. Selain aliran produk, arus informasi dan keuangan dari konsumen ke petani sangat penting untuk efisiensi rantai pasok. Langkah yang ketujuh, pemetaan nilai pada berbagai tingkat dalam rantai pasok. Rantai pasok kopi di Lampung Barat melibatkan petani, pedagang pengumpul, kelompok tani atau KUD, pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan. Setiap pelaku berkontribusi menambah nilai melalui aktivitas seperti perawatan, penyortiran, distribusi, hingga pengolahan akhir. Dengan arus produk, keuangan, dan informasi yang saling mendukung dari hulu ke hilir.
Untuk langkah yang ke-8 adalah pemetaan hubungan dan keterkaitan antara para pelaku dan rantai nilai. Rantai nilai kopi di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan keterkaitan erat antar pelaku, mulai dari petani hingga konsumen akhir. Petani menjadi kopi ke pedagang pengumpul berdasarkan kualitas dan menerima umpan balik untuk perbaikan budidaya. Bergabung dengan KUD atau kelompok tani membantu petani meningkatkan daya tawar dan akses pasar. Pedagang pengumpul menjembatani petani dengan pedagang besar, sekaligus memberi informasi harga. Pedagang besar memasok kopi ke eksportir atau industri pengolahan dalam jumlah besar. Eksportir menghubungkan pasar lokal dan internasional, menetapkan standar kualitas, dan memberi masukan kualitas. Industri pengolahan mengolah kopi sesuai preferensi pasar hingga sampai ke konsumen. Seluruh proses ini membentuk sinergi rantai pasok kopi yang saling terintegrasi dan meningkatkan nilai tambah. Langkah yang ke-9, pemetaan layanan yang digunakan dalam rantai nilai. Layanan dalam rantai nilai kopi di Lampung Barat mencakup pelatihan petani, pengumpulan dan sortasi oleh pedagang, distribusi dan logistik oleh pedagang besar, serta pengujian dan ekspor oleh eksportir. Industri pengolahan menangani produksi, pemasaran, dan distribusi akhir. Lembaga sertifikasi dan NGO turut mendukung dengan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing kopi. Untuk langkah yang ke-10 adalah pemetaan hambatan dan potensi solusi. Berikut adalah tabel pemetaan hambatan dan potensi solusi. Rantai nilai kopi di Lampung Barat menghadapi hambatan di tiap tahap, mulai dari keterbatasan pengetahuan petani, ketidakpastian harga dan transportasi, fasilitas pengolahan yang kurang, jaringan distribusi lemah, kurangnya branding, hingga minimnya variasi produk. Solusinya adalah meliputi pelatihan, perbaikan infrastruktur, modernisasi fasilitas, penguatan kemitraan distribusi, strategi promosi, dan inovasi produk. Pemetaan yang 11, pemetaan matriks peta rantai nilai finalisasi. Berikut adalah tabel pemetaan matriks peta rantai nilai finalisasi. Rantai nilai kopi di Lampung Barat melibatkan tahap produksi oleh petani, pengumpulan oleh pedagang, hingga pengolahan oleh industri. Hambatan utama meliputi keterbatasan pengetahuan petani, ketidakpastian harga dan transportasi, serta fasilitas pengolahan yang kurang memadai. Solusinya adalah pelatihan teknik modern, perbaikan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas pengolahan. Dalam distribusi, pemasaran, dan konsumsi, tantangannya berupa lemahnya jaringan distribusi, kurangnya branding, dan minimnya variasi produk. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penguatan kemitraan distribusi, strategi promosi, serta inovasi dan diversifikasi produk untuk meningkatkan daya saing kopi secara menyeluruh.